Benarkah Yesus bangkit dari kematian? Terlepas dari kemustahilan akan kebangkitan secara natural, perlu kita ketahui bahwa kebangkitan Yesus memang bukan hal yang natural, melainkan supranatural. Namun walaupun kebangkitan Yesus adalah sebuah event supranatural, bukan berarti tidak ada bukti nyata dan konklusi logis dan kuat dari kejadian ini. Alkitab pun mencatat berbagai fenomena kebangkitan, namun kebangkitan Yesus mempunyai arti yang paling signifikan. Ada dua teori yang sering digunakan untuk menyangkal kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah teori konspirasi. Lalu yang kedua adalah teori halusinasi. Teori konspirasi berkata bahwa Yesus tidak pernah mati, maka dia tidak pernah bangkit. Tapi ini sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa Yesus memang benar-benar mati. Di dalam teori konspirasi ada 3 argumen yang sering digunakan. Yang pertama adalah Yesus tidak mati. Yang kedua, tubuh Yesus dicuri. Dan yang ketiga, murid Yesus memberitakan saksi dusta tentang kebangkitan Yesus. Dan sekarang saya akan jawab setiap argumen ini. Yang pertama, Yesus tidak mati. Perihal ini sudah dijawab di video sebelumnya. Kematiannya pun disaksikan oleh banyak orang saat dia menghembuskan nafas terakhirnya. Perlu Anda ketahui juga bahwa yang kedua adalah tubuh Yesus dicuri. Perlu Anda ketahui bahwa konteks kuburan pada zaman itu sangatlah berbeda dengan zaman sekarang. Selain ditutup dengan batu yang sangat berat, kuburan Yesus pun dijaga ketat oleh tentara Romawi yang dikenal ganas dan ditakuti banyak orang. Jadi untuk orang bisa masuk ke kuburan Yesus saja adalah kemustahilan, apalagi kalau ada yang berani mencuri tubuh Yesus. Dan bukan hanya itu, Pontius Pilatus pun menyuruh tentara Romawi itu untuk menjaga kuburan Yesus seketat mungkin. Bukan hanya melalui penjagaan ketat dari tentara Romawi, namun juga dengan menggunakan semacam segel yang tidak memungkinkan untuk kuburan itu bisa dibuka langsung. Dan yang ketiga, murid Yesus memberitakan saksi dusta tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus pertama kali ditemukan oleh Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus saat mereka menuju kubur Yesus karena mereka ingin meminyakinya. Ketika mereka menuju kubur Yesus sambil bertanya bagaimana mereka bisa membuka kubur itu, dikatakan tetapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Di sana mereka bertemu malaikat yang mengatakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ketika mereka mengabarkan hal ini pada murid-murid Yesus, Simon Petrus pun tidak percaya dan dia datang untuk melihat langsung kubur Yesus itu dan memastikan kebangkitannya. Di sana ia melihat kain yang dipakai pada tubuh Yesus saat dikubur sudah terlipat rapih dan pada tempat yang sedikit berbeda dari posisi sebelumnya. Jika tubuh Yesus memang dicuri, kain itu seharusnya diambil juga oleh sang pencuri. Dan kalaupun sang pencuri membuka kain itu dari tubuh Yesus, tidak seharusnya kain itu ditinggal dengan sangat rapih pada tempatnya. Dan bukan hanya itu, ketika tentara Romawi mengetahui bahwa kubur Yesus kosong, mereka pun terkejut dan memberitahukan kabar ini pada imam-imam kepala. Namun, para imam-imam kepala ini pun berkonspirasi dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tertidur." Dan para tentara Romawi itu pun menerima bayaran untuk menyebarkan saksi dusta. Di sini saja kita bisa tahu dan kita bisa melihat jelas kalau memang Yesus mati dan tidak bangkit. Perlukah mereka menyebarkan saksi dusta dan membayar para penjaga? Betapa terkejutnya dan memalukannya kejadian ini bagi mereka. Karena setelah berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menjaga kubur Yesus, Yesus pun tetap bangkit
Dan batu yang sangat berat itu pun digulingkan, bukan sebelum Yesus keluar, tapi setelahnya. Yesus bahkan tidak perlu membuka pintu itu untuk keluar dari kuburannya. Namun kenapa batu ini dibuka oleh malaikat? Karena ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan bukti nyata pada orang-orang tentang kebangkitan Yesus melalui kubur kosong itu. Maka itu yang menyebarkan saksi dusta bukanlah murid-muridnya, tapi justru para tentara Romawi. Tapi karena murid-muridnya berulang kali berkata berjumpa dengan Tuhan Yesus, muncullah teori kedua, yaitu teori halusinasi. Teori halusinasi adalah bahwa murid-muridnya mengalami penampakan atau mengada-ngada. Tapi argumen ini pun tidak bisa dipercayai karena Yesus menampakkan dirinya bukan hanya pada murid-muridnya, tapi 500 saksi mata pada waktu yang bersamaan, termasuk 2 orang yang menuju Emmaus. Saat Yesus menampakkan dirinya pada murid-muridnya, Thomas pun tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Diizinkan Yesus, kemudian dia untuk menaruh jarinya pada lubang tangan Yesus secara fisik. Sangat menarik juga karena Yesus datang kepada murid-muridnya saat mereka ada di dalam rumah yang tertutup dan terkunci. Namun Yesus ada di tengah-tengah mereka, menunjukkan bahwa Yesus memang mempunyai tubuh kemuliaan yang mampu menembus apapun juga. Dan setelah kejadian ini tidak bisa dipungkiri transformasi yang terjadi pada murid-murid Yesus. Paulus, Petrus, dan Yakobus adalah beberapa dari banyaknya orang yang mengalami transformasi radikal, di mana mereka yang dulu pernah menyangkal Yesus, sekarang berani memberitakan kabar Injil tanpa takut dan gentar, bahkan rela mati bagi Yesus. Kekristenan tidaklah benar tanpa kebangkitan Yesus. Maka itu 1 Korintus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga imanmu. Namun sekarang kita sudah melihat sama-sama bahwa Yesus benar bangkit. Maka itu iman saya dan saudara berdiri dalam fondasi yang teguh, bahwa dialah satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita yang hidup. Thank you for listening. Jika saudara ingin mengirimkan komentar atau pertanyaan, saudara bisa kirim ke email berikut ini. God bless you. Hai, saya Juliam Chong dari The Coast Indonesia Church dan ini adalah channel YouTube kami. Saya mau berterima kasih karena sudah bergabung dengan kami hari ini. Saya berharap apa yang kami bagikan menginspirasi Anda, membangun iman Anda, dan juga memberikan perspektif tentang bagaimana Tuhan bergerak di dalam kehidupan Anda. Saya percaya video hari ini sudah memberkati Anda. Maka itu jangan lupa untuk suka dan sebarkan video ini ke teman-teman ataupun keluarga Anda. Serta berlangganan dan juga menyalakan lonceng pemberitahuan di bawah ini untuk mendapatkan update akan video-video terbaru dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan jangan lupa nonton video kami yang lain di channel kami. Sampai jumpa di episode yang lainnya. Shalom.